sebagai buku yang ditulis dengan kata-kata yang tidak ada dalam KBBI. Beberapa kata-kata tidak ada dalam KBBI itu menuntut kita untuk selalu membaca. Kalau misalnya setiap ada lingkaran diskusi itu, ya saya rasakan pribadi ya Teh. Kenapa gitu tuh? Jadi kayak ini, apa? Yang lagi dihakimin gitu tuh, kayak pembantaian gitu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Selamat malam kepada teman-teman penonton yang sekarang sedang menonton podcast kita. Podcast Seruput. Podcast Seruput itu adalah arti dari podcast seru-seruan bareng teater rumput. Ya, bagi teman-teman yang menonton acara ini, silakan nanti bisa komen yang positif, ya, kritik yang membangun. Baik, sesuai dengan tema hari ini atau program kita sekarang, yaitu dengan tema bincang buku metode kritik teater karya Benny Yohanes aka Benjon yang diterbitkan oleh Kala Buku. Saya akan membacakan sedikit latar belakang atau background dari Kala Buku. Kala Buku merupakan penerbit buku di bawah payung Kala Nari Theater Movement sebagai bagian dari gerakan literasi teater dan budaya pertunjukan. Tujuannya adalah menciptakan media untuk memproduksi sekaligus mengonsumsi pengetahuan teater dan budaya pertunjukan. Di samping guna membantu para penulis menerbitkan dan menyebarkan karya lakon, kritik, hasil penelitian, terjemahan, dan sebagainya. Nah, itu adalah sedikit latar belakang dari Kala Buku. Dan sekarang saya akan membacakan profil dari Benjon. Beliau menulis buku tentang kritik teater pertama yang menautkan wilayah teori, konsep, dan aplikasi kritik teater. Ya, beliau juga seorang aktor, sutradara, kritikus, penulis lakon, dan akademisi, dosen ISBI Bandung, yang karya-karyanya dikenal mengeksplorasi kerumitan, kegelapan, ketaklaziman, kekerasan, seksualitas, dan kejijian. Bagi teman-teman yang ingin membaca buku tentang metode kritik teater, silahkan, bukunya seperti ini, Metode Kritik Teater karya Benny Yohanes atau Bang Benjon yang diterbitkan oleh Kala Buku. Dan kali ini untuk bincang-bincang buku metode kritik teater saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh seorang wanita yang sangat luar biasa militan dan loyalitasnya. Ya. Beliau adalah salah satu alumni teater rumput dan juga sekarang menjadi pembina teater rumput. Kita langsung saja menyapanya. Halo, selamat malam, Mbak, Ibu atau Mas nih? Saya manggilnya, saya bingung. Iya, Teh Tiffany Marwah Syahri. Marwah aja, Ya, Teh Marwah. Oke, kita panggilnya Teh Marwah ya, Teh. Biar lebih akrab juga. Teh, silakan sapa dulu lah. Teh Marwah sapa teman-teman yang menonton dulu. Disapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Teh hari ini kabarnya Teh? Alhamdulillah Baik. baik, walaupun gak baik-baik aja. Oke, cukup baik walaupun nggak baik-baik aja. Kenapa Teh? Ya agak gimana ya, semoga apa yang kita bicarakan nggak terlalu menyimpang lah, Ya. selain kritik ya. Ya. Nah, ini kan kita kan bincang-bincang gitu, ya kan, bincang-bincang, bukan membedah suatu karya ataupun membedah suatu buku gitu kan. Kita di sini bincang-bincang metode rujukannya dari Bang Benjon ini, karyanya Bang Benjon, metode kritik teater. Nah, Teteh bisa sedikit ceritakan atau diulas Teh? Mungkin lebih awal sebelum menjawab ke sini ya, saya mau cerita dulu tentang kenapa saya bisa di sini. Oke, kenapa Teh? Kan waktu awal kamu minta saya di sini kan sebenarnya itu adalah keputusan kita bersama ya, Iya. bersama teman-teman di sini untuk
mengucapkan sesuatu yang kemudian kamu minta apa teh kira-kira yang bisa kita up untuk mengcover kegelisahan kita. Iya. Terus saya coba tentang buku metode kritik teater karya Benjon. Kemudian kita langsung bicara tentang hal teknis, kapan dan di mana, akhirnya sampai ke hari ini. Ya, jadi memang awal ini adalah awal kegelisahan teman-teman semua sih, bukan hanya saya ya, tapi semua teman-teman teater rumput. Ya mungkin melalui saya tadi yang kita bicarakan. Nah, akhirnya kan kita tercetuslah tentang podcast seruput ini kan, seru-seru bareng teater rumput yang akan berbincang-bincang tentang buku metode kritik teaternya dari Bang Benjon. Baiklah, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung ngobrolin nih, bincang-bincangin tentang bukunya Bang Benjon tentang metode kritik teater. Kalau di sini kan teori pertama ya, buku teori pertama disebutkan juga di sini diantarkan oleh editor. Ini adalah buku metode kritik pertama yang mempertautkan teori, konsep, dan aplikasi. Artinya dari sini kita juga tidak hanya melihat dari sisi teori, dari sisi konsep, tapi juga beliau Benjon itu menuliskan aplikatifnya bagaimana, si aplikasinya bagaimana di buku ini. Kemudian karena buku ini sangat tebal, saya juga merekomendasikan untuk menjadikan perbincangan buku ini menjadi serial, gitu kan awalnya. Kenapa saya pilih buku metode kritik teater? Mungkin lebih ke kegelisahan teater secara umum, secara umum, bahwa ketika pasca pertunjukan mereka lebih sering melakukan posisi defense itu. Ya. Jadi tidak terbuka, tidak secara jujur mengemukakan pendapat pasca pertunjukan. Nah, tapi sebelum itu sebenarnya sih saya juga sedikit pernah membaca buku metode kritik teater ya kan. Dan buku ini memang untuk diksinya ada yang baru saya kenal juga, terus kadang tidak ada di KBBI-nya gitu tuh. Nah, terus kenapa sih Teteh sangat tertarik banget gitu? Yuk kita bincang-bincangnya metode kritik teater dari Bang Benjon ini. Karena Benjon memang seperti itu ya, di ucapan dihantarkan sama kita juga begitu. Memang buku ini juga saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa buku ini tidak selesai dalam satu kali pembacaan. Yeah. Pun ketika membaca buku ini saya harus bolak-balik lagi buku referensi yang lain gitu, yang sudah ada di daftar pustaka buku ini. Artinya sebagai buku yang ditulis dengan kata-kata yang tidak ada dalam KBBI, beberapa kata-kata tidak ada dalam KBBI, itu menuntut kita untuk selalu membaca, selalu mencari, bukan hanya dari satu buku, tapi dari wilayah praktek. Misalnya kita mencari wacana apa yang sedang berlangsung hari ini, isu-isu apa yang terjadi di teater kampus hari ini, atau bahkan konstelasi teater Indonesia hari ini. Berarti nggak cukup hanya baca satu kali terus langsung dapat kesimpulan sendiri gitu ya, berarti emang recommended banget metode kritik teater ini. Terus juga memang kita bisa sebutlah kegelisahan khususnya teman-teman teater yang ada di Cirebon ini setiap pasca pementasan itu selalu kan ada diskusi gitu kan, dengan teman-teman semua, lingkaran diskusi gitu kan. Dan kebanyakan memang mindsetnya adalah ya bagaimanapun di diskusi ini kita harus bertahan gitu tuh. Dan teman-teman yang mengikuti diskusinya ya penonton bukan penggarap ya. Kalau penggarap sih defense kebanyakan gitu tuh. Nah kalau penontonnya bagaimana untuk mengkritik gitu tuh. Tapi dengan kritikan yang menurut saya masih belum ada track sesuai dengan tracknya gitu kan. Mungkin itu juga jadi alasan kenapa saya pengen mengulas buku ini, pengen memperbincangkan buku ini gitu ya. Karena kan di sini juga disebutkan apa sih itu kritik gitu kan, apa sih macam-macam kritik itu seperti apa gitu. Ketika dalam segi verbal ataupun non verbal gitu, atau dalam ucapan atau dalam tulisan gitu.
Kemudian kalau misalkan yang mendasari kenapa teman-teman ketika pasca pertunjukan di lingkaran diskusi itu kebanyakan ngobrolnya seputar itu aja, seputar teknis atau tidak, juga perlu berangkat ke gagasan, misalkan ke gagasan dari mana, bagaimana panggung itu terbuat dari awalnya, bagaimana lingkungan yang membentuk mereka, bagaimana lingkungan yang membentuk komunitas itu sendiri gitu, atau bagaimana apa yang membentuk mereka sehingga terpilihlah naskah tersebut gitu kan. Itu kan banyak kedekatan faktor geografis, faktor biografis yang memungkinkan mereka memilih naskah tersebut misalkan gitu, atau bagaimana mereka mengkonstruksi visual panggung sedemikian rupa sehingga terbentuklah panggung seperti itu gitu kan. Belum masuk ke sana gitu. Belum masuk ke perbincangan tentang gagasan bagaimana visualnya, bagaimana audionya, bagaimana naskah itu dibentuk oleh persepsi mereka misalkan. Itu kan belum sampai ke sana. Kita hanya kadang mereka defense karena mereka yakin bahwa toh teater kampus gitu ya, maksudnya teater kampus dengan segala macam kendala yang ada, kemudian bertolak dari yang ada, membuat satu pertunjukan itu kan juga harus diapresiasi. Tapi mereka kadang ketakutan itu begitu banyak muncul gitu karena seperti yang mereka alami terus menerus itu tuh, seperti mungkin Feli juga merasakan begitu gitu ya di lingkaran diskusi. Seperti apa sih ketika kita dikritik gitu ya, mungkin kritik itu jatuhnya seperti hujatan gitu tuh, menyeberangi panggung dan langsung menyerang secara personal gitu. Kayak gitu. Nah makanya kan kenapa kalau misalnya setiap ada lingkaran diskusi itu yang saya rasakan pribadi ya, kenapa gitu tuh, itu kayak apa ya bahasa Indonesia wayahna tuh apa, Waktunya. jadi waktunya jadi kayak ini apa yang lagi dihakimin gitu tuh, kayak pembantaian gitu tuh. Itu bisa terjadi sih karena mungkin tidak terbangun antara penonton dan lingkaran itu, tidak terbangun chemistry sebelum diskusi pasca pertunjukan. Kita tidak membangun lingkungan untuk membangun diskusi gitu. Lingkaran diskusi tidak terbangun jauh sebelum pertunjukan gitu. Oh, berarti kalau menurut tadi yang Teteh sebutkan ada beberapa kritik dari buku ini ya? Iya. Nah, ada berbagai macam kritikus. Dalam buku ini disebutkan dengan subjudul kritikus yang berbahagia. Apakah kritikus itu berbahagia ketika mengkritik satu pertunjukan? Ada jenis pertama, kritikus pertama itu ada kritikus yang sifatnya hanya menjilat-jilat permukaan pertunjukan. Apa itu menjilat-jilat permukaan pertunjukan? Maksudnya adalah ketika dia hanya melihat sebagai sebuah kesan, sebagai sebuah impresi dan belum menjadi persepsi. Itu kritikus tipe pertama. Kritikus tipe kedua ada juga yang kritikus yang dia cerdas gitu, dia memahami ilmu-ilmu teater secara kognitif gitu ya. Tapi justru dengan itu dia menjadikan kritiknya adalah satu hal yang terlalu menggebu-gebu, terlalu menghakimi, terlalu menjadikan bahwa panggung itu mengganggu intelektualitas dia gitu, bahwa panggung yang terjadi seharusnya tidak seperti itu. Panggung yang terjadi harusnya lebih bisa lebih dari seperti yang dia lihat gitu. Kemudian dia melihat itu dengan posisi jauh, berjarak dengan pertunjukan, berjarak dari panggung. Kemudian dia melihat itu sebagai keharusan gitu. Dia hadir di situ bukan sebagai penonton yang dengan emosinya jujur melihat panggung, tapi dia melihat panggung sebagai satu hal yang dia wajib di sana dan dia wajib memberikan satu hal yang ada di konstruksi di pikirannya gitu loh. Ada juga kritikus tipe ketiga. Kritikus ketiga itu emang kita lihat ya dalam satu pertunjukan nggak setiap detik pertunjukan itu menarik, tapi ada beberapa detik, beberapa menit yang menjadi daya tarik dalam satu panggung itu. Ada momen iluminasi namanya, itu tuh bagaimana panggung menarik kita untuk terlibat dalam lingkungannya. Jadi kita tuh membaur bersama panggung. Nah, kritikus itu yang berhasil membaur dengan pertunjukan, membaur dengan penggarap dan menjadikan itu sebagai titik tolak kritiknya. Titik tolak bagaimana dia memberikan emosi kepada panggung gitu. Bagaimana dia memberikan satu hal yang sifatnya tulus gitu, jujur dari hatinya ketika momen iluminasi itu menyentuh dia gitu. Bagaimana daya sentuh itu adalah salah satu hal yang saling menyentuh gitu tuh
antara kritikus dan panggung dan penggarap gitu. Berarti bisa menjadi satu sinergi nantinya ya. Sinergi, dan itulah yang kritikus tipe ketiga itu yang dianggap jujur dan tulus menghadapi panggung gitu, menyentuh panggung. Jadi kalau menurut buku metode kritik teater ini ada 3 tipe kritikus yang tadi Teteh bahas. Dan menurut Teteh bagaimana sih untuk teman-teman yang ada di Cirebon ini kalau untuk menjadi seorang kritikus yang tadi? Mungkin kalau saya sendiri ya, saya kalau mengkritik, saya lebih suka mendengarkan dulu. Saya lebih suka mendengarkan bagaimana sih teman-teman penggarap mempresentasikan hasilnya, bukan hanya di panggung tapi sebagai narasi. Bagaimana ketika saudara menjelaskan ini begini, ketika dia setelah melakukan panggung itu, setelah panggung itu dipertunjukkan. Kemudian bagaimana sebenarnya ada kebocoran gitu ya, ketika ada saudara bicara kemudian lingkaran itu sudah dibentuk atau sudah di samping-sampingnya, belakang sudah di sampingnya, itu adalah kebocoran yang paling membuat saya melihat itu gitu. Kalau memang mereka sudah defensif, saya kira saya nggak perlu lagi bicara banyak tentang bermacam hal yang pasti mereka juga sudah paham gitu bagaimana ini kekurangan mereka apa. Paling satu hal yang paling mencutik saya itu kan karena kasus ya, pertunjukannya apa. Paling saya hanya mengungkap 1 atau 2 pertanyaan yang lebih banyak tidak saya utarakan. Karena kan kebanyakan saat ini ya yang ada di Cirebon itu kan kebanyakan tentang masalah teknis yang dikritik gitu tuh, masalah teknis, dan mungkin kemungkinan ada beberapa itu masalah ego sendiri yang ingin ditampilkan atau ingin dimunculkan saat ada lingkaran diskusi seperti itu. Nah, seharusnya saya setuju sama Teh Marwa tadi, kita harus mendengarkan dulu sebenarnya ya. Tapi mendengarkan seperti apa deh? Karena mendengarkan aja cuma sekedar mendengarkan ya oke gitu tuh. Maksudnya mendengarkan seperti apa ya? Karena gini, kalau di lingkaran diskusi ya kan kita juga kan tidak dalam posisi yang dipertanyakan lebih awal itu. Pertanyaan dilempar silakan, misalnya lebih ada lingkaran dilempar ke yang dekat dengan mereka misalkan gitu, atau nggak yang seniornya atau siapanya itu untuk bertanya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang awal-awal itu yang kita dengarkan pertama kali, bagaimana mereka dilontarkan pertanyaan dan bagaimana mereka menjawab pertanyaan itu. Meskipun itu pasti akan berputar-putar model pertanyaan-pertanyaan teknis gitu. Mengapa lampunya begini, mengapa latarnya begini, pasti kurang lebih seperti itu. Ada juga yang lebih menyorot ke arah naskah, misalnya ada beberapa panggung pasca pertunjukan yang diskusi itu bahas tentang naskah, meskipun itu tidak terlalu dalam gitu. Tidak membahas bagaimana persepsi tentang naskah awal dan ketika naskah itu digarap atau kendalanya apa gitu kan, itu kan belum sampai sana gitu. Ya. Baik, terus selanjutnya deh. Nah, selanjutnya adalah kritik sebagai tulisan. Ketika merajut kritik sebagai tulisan, kita kan juga adalah rajutan dan kejujuran ya. Kita merajut kata-kata dan kata-kata itu harus dirajut dengan kejujuran gitu. Bagaimana kita mengkritik panggung atau mengkritik panggung dengan kejujuran dan hasil rajutan kita, dan hasil rajutan atas penglihatan kita, atas apa yang kita lihat gitu di lingkaran diskusi dan saat di panggung itu dipertunjukkan. Nah, ada pula kritik-kritik yang memang sifatnya bukan konstruksi dari panggung dan bukan konstruksi dari lingkaran diskusi. Kritik itu hanyalah narasi-narasi retorik yang berasal dari penulisnya. Itu penulis naskah apa? Penulis kritiknya. Ini kan kritik sebagai tulisan. Kritik sebagai tulisan artinya bagaimana misalkan kritik bagaimana panggung kemarin, misalkan kamu menulis bikin panggung apa, bikin jadi suara dari mana, kemudian naskah panggung itu direview oleh salah satu kritikus, ditulis di koran, di media sosial, di posting gitu ya. Dan itu dikritik, panggung kamu dikritik, apa yang kamu bawakan dikritik, atau kamu dikritik, semuanya diulas di sana, bahkan sampai masuk ke lingkaran diskusi. Dan di lingkaran diskusi misalkan dia bicara, dan dia juga menuliskan tentang hal itu gitu. Ada yang seperti itu, review-review pertunjukan, ada kawan-kawan kritikus pertunjukan. Bagaimana di sini tuh Benjamin mengutarakan bahwa
kritik itu adalah tulisan alkemis, bahasanya Benjamin. Tulisan alkemis yang saya sebutkan tadi, dia merajut kata-kata dengan kejujuran gitu. Bukan hanya narasi-narasi retorik yang berasal dari pengetahuan kritikus sendiri, tapi benar-benar apa sih yang terjadi di panggung gitu, apa sih yang terjadi di diskusi pasca pertunjukan gitu, apa sih persepsi dari seorang sutradara itu, bagaimana persepsi seorang penonton gitu, bagaimana dia sebagai kritikus adalah sikap keseluruhan penonton gitu, bukan dia sebagai hanya satu kritikus gitu, tapi dia juga melihat sikap dari keseluruhan penonton yang melihat panggung itu gitu. Berarti posisi kita harus istilahnya kayak menjadi bukan orang yang so tahu ya Teh, tapi harus mengosongkan pikiran kita gitu ya untuk bisa menyatukan energi yang ada di penonton gitu kan. Itu juga salah satu yang disebutkan menjadi awam kembali. Nah, gitu. menjadi awam ya betul, menjadi awam kembali. Artinya kita ketika menonton panggung itu menjadi awam kembali itu bukan berarti kita menjadi kalau lagi, kalau jadi lugu lagi, tapi kita menjadikan kita tidak punya persepsi bias, tidak punya prasangka, tidak punya penghakiman, tidak punya hal-hal apapun yang sifatnya akan menyerang panggung gitu, menyeberangi panggung dengan pengetahuan kita gitu. Kita hadir di sana sebagai penonton yang jujur, terlibat secara emosional di penonton gitu, bukan seorang yang dengan keahliannya dan penonton gitu. Oke. Berarti Benjo juga sangat sangat realistis sekali untuk menulis metode kritik teater ini kan. Jadi sangat benar-benar emang apa yang dialamin dia tuh dituangkan di sini gitu tuh. Ya menurut saya ini sangat relevan ya dari apa yang terjadi hari ini, dari apa yang dituliskan Benjon gitu, karena kan memang dia juga sudah tidak perlu diungkap-ungkap lagi gitu ya, betapa seorang Benjon adalah seniman yang loba gitu. Loba itu apa tuh? Artinya di sini tuh dia pernah jadi aktor, seniman, dia sutradara, dia menulis naskah, dia mengajar, hampir seluruh bidang teater tuh dia pernah dalam panggung tuh dia pernah melakukan hal itu semua gitu, jadi pernah ke panggung, scenery, semuanya dia lakukan gitu. Oh serba bisa berarti maksudnya bisa ya. Gitu. Oke. Tadi sudah ada pembahasan tentang sebagai kritikus yang seperti apa. Yang pertama tadi, yang kedua adalah tentang kritik sebagai tulisan. Terus ada lagi tuh. Kemudian kritik ekologis yang kayak ungkapan sebelumnya, misalkan kritik ekologis adalah kritik yang melihat lingkungannya, lingkungan panggungnya, lingkungan apa yang membentuk panggungnya, kemudian apa yang membentuk si penggarapnya, dalam lingkungan intelektual seperti apa panggung itu dibuat gitu. Kita menggali lagi dengan referensi apa si penggarap itu menggarap naskahnya, gitu, menggarap panggungnya gitu. Oh berarti itu juga harus sesuai dengan penglihatan dari si kritikus sendiri ya, bukan ujuk-ujuk setelah pementasan lihat panggung misalnya tidak sesuai dengan ekspektasi dia terus langsung emosi jebret marah gitu. Kenapa sih harus seperti ini? Kenapa sih jangan di sini deh? Harusnya kan kenapa kayak seperti itu? Kan kebanyakan kan kayak gitu. Nah menurut Marwan seharusnya sebaiknya seperti apa? Mungkin lebih bukan seharusnya dan sebaiknya ya, tapi kan itu kan adalah refleksi pribadi masing-masing. Namanya kritik itu kan kita tidak bisa meminta kritik itu seperti apa gitu, kata-kata tidak bisa dipesan seperti Riza misalkan gitu. Kritikus ya biarkan mereka mengkritik gitu tuh, meskipun itu bentuknya ujaran atau pujian gitu. Kadang-kadang gini, percaya nggak sih kalau misalkan kritik ya, kita dikritik sama seseorang terus kritik itu misalnya baik-baik aja gitu, nggak ada apa-apa, itu juga jadinya gimana sih gitu tuh, rasanya kayak ada yang kurang gitu. Kok kita tidak di review dengan kritik yang membuat kita terselentik gitu. Sebenarnya kita tuh ada yang salah enggak gitu. Kita juga pengen diungkap gitu, apa sih kesalahan kita ketika kita dikritik. Nah itu yang mungkin jadi kebebasan kritikus gitu. Kritikus dengan kemampuan yang mengkritik, dia juga harus bisa mengcraft itu, merajut kejujuran dia dan apa, meskipun dia menjadi awam kembali, dia juga harus melihat apa kekurangannya. Nah kekurangan apa yang dilihat dari kekurangan itu dia lihat dari segi lingkungan yang membentuk
panggungnya ya. membentuk pengetahuan si penggarap misalkan gitu. Ada juga yang melihat bahwa oh ternyata penggarap ini bisa lebih dari ini gitu. Nah bisa lebih dari ini tuh ada kekurangan, bahwa dia mengetahui penggarap itu bisa lebih dari ini, kekurangannya seperti apa, baru dia tuangkan dalam kritik itu. Nah menurut Marwan, kalau misalnya ada suatu kritik gitu tuh, nah saya misalnya sebagai di posisinya sebagai penggarap gitu tuh, ya kan, ada kritikan, sebaiknya apa sih yang harus dilakukan gitu teh? Apakah saya harus terima semuanya atau seperti apa? Tergantung yang kamu terima, tergantung yang kamu terima dan tergantung apa yang kamu bawakan sebagai penggarap sekarang gitu. Apakah kamu sebagai penggarap sudah sungguh-sungguh menggarap itu gitu kan? Apakah kamu sebagai penggarap sudah sungguh-sungguh melihat referensi dan menggali dari sudut manapun, sudah mendekonstruksi seluruh yang kamu tahu, kemudian membangunnya kembali dengan tanpa menyimpang gitu dari naskah. Jadi ada bentuk-bentuk penyimpangan yang memang dari naskah, misalkan kita dekonstruksi, tapi kita juga harus membangun kembali, merekonstruksi lagi dengan naskah yang kita tidak menyimpang dari naskahnya. Misalkan kamu menggarap aktor, kamu melihat aktor itu bagaimana, apakah aktor juga kreator gitu, apakah penata lampu, penata panggung juga adalah kreator, bagaimana kamu mengkolaborasi semua kreator dalam satu panggung gitu kan. Kemudian ketika kamu dikritik, kemudian kritikannya adalah pertanyaan yang bagaimana, terus kamu mengungkapkan, jadi ada TikTok dari kritikus bagaimana, dari kamu bagaimana gitu. Ada pengungkapan yang sifatnya pernyataan dan pertanyaan gitu. Otomatis dalam sisi kamu juga harus bisa melihat dia seperti apa kemampuannya gitu. Dia juga pasti bisa melihat kamu seperti apa. Jadi ada perbincangan yang tidak berhenti di situ gitu. Bahkan setelah lingkaran diskusi selesai, kamu bahkan berdiskusi dengan dia di luar. Itu mungkin yang lebih ideal untuk dilakukan. Idealnya jadi bukan hanya diskusi itu di lingkup setelah pasca pementasan, tapi ya setelah lingkaran diskusi itu ada diskusi terjalin chemistry untuk kalian tuh membangun diskusi kembali di luar gitu. Idealnya seperti itu. Kalau kita bicara teori ya, kadang kita apa sih teori gitu, kenapa kita nggak langsung praktek aja gitu. Ada bias-bias pertanyaan atau bias-bias ucapan yang jadi nggak objektif gitu tuh. Kita tentu harus berdasar pada teori, meskipun itu terlihat seperti kita butuh buku gitu tuh, atau hanya menyandarkan pada buku-buku tapi tidak berjalan di lingkungan praktis gitu. Seenggaknya ketika mengembarai ini pertama kali adalah menyadarkan diri sendiri kalau kita tuh sebenarnya berdasar enggak gitu tuh sebelum kita berjalan lebih jauh. Itu aja sih dulu. Berarti kita harus punya keyakinan diri dulu gitu tuh maksudnya? Sebenarnya bukan hanya punya keyakinan diri dulu gitu. Ketika kita sudah mulai berjalan, kita kan berarti sudah yakin, sudah yakin untuk berjalan. Artinya itu adalah perjalanan yang sama satu jalur, sama-sama dijalani, praktis dan teoritis. Meskipun Mas Ibet selaku editor sudah mengantarkan buku ini dengan catatan bahwa ada beberapa kata dan kalimat yang sengaja dia biarkan untuk tetap berada pada tempatnya gitu. Tidak ada dalam KBBI tapi tetap dia tuliskan di sana gitu, tetap dia cantumkan karena itu menjadi wilayah semesta pemikiran Benjon yang ingin dia tetapkan orisinal gitu, tetap asli dari Benjon. Meskipun kita terus-menerus berbenturan lagi dengan kata-kata itu, tapi ketika kita terus-menerus menggali, terus-menerus membaca, itu menjadi sebuah benturan kepada pikiran kita sendiri. Kita lebih mencari gitu, bukan hanya dari KBBI gitu. Karena kita melakukan pembarak pada narasi-narasi kritik dari yang diungkapkan Benjon di buku ini gitu. Mulai dari subbab 1 itu tentang kritikus yang bahagia. Benjon mengutarakan bahwa apakah kritikus itu berbahagia ketika dia mengkritik dalam tulisan ataupun dalam ucapan gitu. Apa tolak ukur kebahagiaannya dia gitu. Apa yang menyebabkan dia tidak bahagia misalkan gitu. Dia menganalisis sejauh itu kebahagiaan seorang kritikus. Terlihat dari jenis-jenis kritiknya.
jenis kritiknya. Ada kritik yang sifatnya represif, ada kritik yang sifatnya menyerang, dan kritik yang sifatnya emosional gitu, terus terhadap panggungannya itu sendiri gitu. Kemudian di subbab selanjutnya Ben John mengutarakan tentang jenis-jenis kritik. Jenis-jenis kritik yang secara teoritis dia jelaskan panjang lebar di buku ini. Kalau misalkan ada kritik-kritik seperti kritik ekologis ya, bahasanya Ben John tuh di sini. Kritik ekologis adalah menempatkan lingkungan panggung itu sendiri dalam wilayah kritiknya. Jadi ketika mengkritik satu panggung itu, kritik pasca pertunjukan adalah kritik yang diutarakan melihat panggungnya dan lingkungan pembentuk panggung itu sendiri. Jadi tidak melihat panggung berdasarkan kemampuan si kritikus itu sendiri. Ada beberapa kritik yang sifatnya adalah menghakimi panggung. Menghakimi panggung dalam artian dia mencoba mengambil oposisi kritiknya tuh. Oposisi dalam arti berseberangan dengan panggung, karena merasa bahwa panggung itu melukai harga diri intelektualnya dia gitu, intelektual si kritikus itu. Jadi dia mengcounter, melawan itu dengan cara berseberangan. Kritiknya bersifat sangat rigid gitu ya. Rigid itu artinya sangat rapi dan tersusun untuk menyeberangi panggung itu dengan kata-kata yang mungkin kita bisa lihat itu bisa dipesan gitu, kata-kata dipesan seperti pizza misalkan. Ada banyak sekali narasi-narasi yang kalau kita secara rinci melihat itu jauh dengan panggung itu sendiri gitu. Itu menjadi hal-hal yang dikait-kaitkan oleh kritikus, bukan sesuatu yang memang berkaitan dengan panggung gitu. Sementara kalau di panggung itu kan kita harus mengembalikan karya kepada karyanya sendiri, kepada pembentuk karyanya, kepada sutradaranya, kepada lingkungan intelektual di wilayah mereka sendiri, komunitas masing-masing gitu. Jadi kita nggak bisa menghakimi satu komunitas dengan keilmuan yang kita miliki gitu. Kita menghakimi, kita menilai itu kan keniscayaan ya. Tapi ketika kita berhadapan dengan itu, kita harus melihat mereka bagaimana gitu untuk memperbandingkan dengan diri mereka sendiri. Paling gitu. Ya Teh, tadi kan kita sudah berbincang beberapa tuh. Yang pertama adalah tentang kritikus yang bahagia, kemudian ada kritik tulisannya. Yang ketiga ekologis. Selanjutnya ada apa lagi Teh? Di sini kita akan ada tentang dramaturgi di Indonesia. Menurut buku metode kritik teater, dramaturgi seperti apa Teh? Dramaturgi di sini disebutkan juga bukan lahir dari kevakuman sosial, artinya dramaturgi bukan juga tentang murni adalah narasi teoritis atau bukan murni ilmu. Dramaturgi adalah tapi adalah sesuatu yang terbangun dari sosial politik, dari budaya, dari akar, dari masyarakat itu sendiri yang membangun teater gitu. Jadi ada gagasan-gagasan yang membangun untuk menggarap teaternya sendiri gitu. Gagasan-gagasan yang mungkin tidak murni dari ilmu tapi dari lingkungan intelektual atau lingkungan ekologis si ininya. Oh, berarti bisa disebut dengan pengalaman juga, pengalaman si bisa, misalnya dari titik ruang dia di mana, titik politik dia berangkat sebagai penggarap gitu. Pengalaman-pengalaman yang menjadikan dia merasa ada sesuatu yang harus disampaikan, ada isu yang harus disampaikan, itu juga bisa diukur sebagai dramaturgi. Nah, tadi yang awal itu kan kita ngebahas tentang kritikus, yang sekarang kita ngebahas tentang dramaturgi gitu. Kritikus dan dramaturgi sama maksudnya atau seperti apa? Jadi beda jauh. Jadi kalau dramaturgi adalah misalkan kita bicara tentang dramaturgi Aristoteles gitu. Katarsis kan dimulai dari Aristoteles, atau dramaturgi Augusto Boal gitu ya, dramaturginya Antonin Artaud, itu beda-beda. Terus yang sudah dituliskan oleh mereka. Kalau kritikus itu menuliskan kritik pertunjukan, menuliskan review dan menuliskan tulisan dengan alur tertentu, alur kritik dengan alur tertentu, misalkan juga dengan kritik ekologis, kritik apa ada lagi. Oh. Kalau dengan kurator? Kalau kurator adalah misalkan dalam festival ada beberapa
kelompok atau komunitas teater mengajukan karya untuk mementaskan satu pembukaan. Maka dari pihak festival sendiri ada namanya kurator. Kurator adalah yang menilai, yang melihat karya itu adalah apakah layak masuk dalam festival ini, masuk dalam tema kah, atau masuk dalam isu yang ingin dikembangkan bersama dengan dipertontonkan bersama dengan festival ini. Kalau sekiranya tidak masuk dengan isu, tidak sesuai, tidak relevan, berarti tidak dipilih untuk masuk dalam festival itu. Itu namanya kurator. Nah, kegiatan disebut kegiatan kuratorial karya gitu. Oh, berarti berbeda ya antara kritikus, dramaturgi dan kurator itu berbeda ya? Jauh berbeda. Oke, Teh. Karena ini kan keterbatasan waktu kita nih Teh ya. Kalau misalnya kita ngobrolin tentang metode kritik teater ini, kalau misalnya kita full gitu kan, itu pasti lama sekali udah waktunya gitu kan. 1 hari 2 hari juga kayaknya nggak mungkin cukup deh, ya kan? Karena ini sih keterbatasan waktu kita. Jadi mungkin bincang-bincang metode kritik teater ini kita cukupkan sampai di sini. Jadi nanti di bincang-bincang metode kritik teater ini kita akan dibagi beberapa serial, gitu ya. Kita akan bagi beberapa serial, dan yang tadi kita bahas itu adalah bab pertama. Ya, nanti ada beberapa bab lagi yang akan dibahas, insya Allah dengan tema Marwa lagi. Ya, semoga dengan tema Marwa lagi. Ya, jadi untuk serial bincang buku metode kritik teater ini kita cukupkan sampai di sini saja deh. Oke. Ya, nah kira-kira ada sepatah kata, 2 patah kata buat penutup kali ini tuh. Jadi gini ya, kalau saya menutup ini dengan mengatakan bahwa panggung adalah satu kondisi interface yang dikemukakan Benjen dalam buku ini. Interface adalah ruang bertemu antara panggung, penonton, dan sikap kejujuran kita ketika kita melihat, ketika disentuh dengan daya magis itu sendiri, daya magis panggung itu sendiri. Jadi kesungguhan kita untuk terlibat dalam lingkungan dalam panggung gitu ya, ketika momen itu berlangsung adalah sikap kita yang paling jujur gitu tuh. Impresi kita yang paling jujur, persepsi kita paling jujur akan terlihat di sana gitu, di ruang pertemuan itu. Oke, luar biasa sekali. Ya, itu adalah tadi kata-kata penutup buat dari pembicara ya, dan sangat menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh Teh Marwa. Apa sih gitu tuh yang harus kita lakukan saat menonton pertunjukan atau pementasan? Kita harus menjadi awam kembali. Tadi saya ngutip dari awal perbincangan, kita harus menjadi awam kembali gitu kan, karena kita harus terlibat secara emosional ya, secara langsung, secara emosional, karena panggung adalah ruang pertemuan ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nanti tunggu aja kelanjutan serialnya akan seperti apa, akan lebih menarik seperti apa. Semoga teman-teman yang menonton ini mendapatkan ilmu ya, mendapatkan ya sedikit referensi lah dari kami. Dan kalau teman-teman ingin berkomentar, silakan berkomentar. Usahakan komentarnya yang positif, yang baik ya teman-teman ya. Terima kasih untuk podcast hari ini. Saya tutup saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.